Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 10-2 izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Denda Diari Baran, absen 13. Saya Satria Arya absen 34. Saya Ali Sanadullah absen 5. Saya Bima Afilatifah absen 13. Saya Dinda Wikaira absen 14. Saya Hiromikin Saat Sani absen 18. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil karya kami dengan judul Menggali Ide Pendiri Bangsa tentang Dasar Negara. Ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang BPUPK. Pada tanggal 29 April 1945, atas izin Letnan Jenderal Romakeji Reda Jepang membentuk Dotsu Shunbi Tosakai atau bisa disebut dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan yang disingkat dengan BPUPK. BPUPK diketuai oleh RT Rajiman Widyonegrat dan wakil ketuanya adalah Sibangsi Yosio dan Raden Panji Suroso. BPUPK juga sudah melaksanakan 2 kali sidang. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juli 1945 dan membahas tentang dasar negara. Selanjutnya sidang kedua dilaksanakan pada 10 sampai 17 Juli 1945 dan membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Selanjutnya ada 3 tokoh pendiri bangsa Indonesia yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk dasar negara. Yang pertama ada Muhyamin, kedua Supomo, dan yang ketiga Soekarno. 3 tokoh tersebut telah merumuskan dasar negara. Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin merumuskan 5 dasar bagi negara merdeka, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua adalah Supomo. Supomo merumuskan 5 dasar bagi negara merdeka, yaitu yang pertama adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang ketiga adalah Soekarno. Soekarno merumuskan 5 dasar bagi negara merdeka, yaitu kebangsaan, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, keseimbangan lahir dan batin, dan ketuhanan yang Maha Esa. Perbedaan persamaan yaitu 3 tokoh sepakat bahwa dasar negara harus mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, dan perbedaan pendapat pada masing-masing poin. Misalnya, Yamin lebih menekankan kesejahteraan rakyat, sedangkan Supomo lebih menekankan keseimbangan lahir dan batin. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Panitia 9. Panitia 9 dibentuk oleh BPUPK untuk membahas langkah selanjutnya. Panitia 9 beranggotakan 1 Soekarno sebagai ketua, 2 Muhammad Hatta, 3 Muhammad Yamin, 4 Ahmad Subarjo, 5 Kiai Wahid Hasyim, 7 Kiai Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Sujoso, 9 Haji Agus Salim. Panitia 9 mengadakan rapat pada 22 Juni 1945 tentang dasar negara. Diskusi berlangsung alot ketika membahas bagaimana relasi agama dan negara sebagaimana yang tergambar dalam sidang BPUPK. Beberapa anggota BPUPK menghendaki bahwa dasar negara Indonesia harus berlandaskan Islam karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam. Sementara itu, sebagian kelompok lain menolak menjadikan agama sebagai dasar negara. Bahkan Muhammad Hatta, Supomo, dan Insinyur Soekarno mengusulkan pemisahan antara agama dan negara. Selanjutnya, Piagam Jakarta. Piagam Jakarta adalah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh Panitia 9, Badan Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Piagam Jakarta sendiri disahkan pada 22 Juni 1945 yang bertepatan dengan Hari Jakarta, sehingga diberikan nama Piagam Jakarta oleh Muhammad Yamin. Isi Piagam Jakarta yang pertama adalah ketuhanan, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga adalah persatuan Indonesia, keempat adalah kerakyatan dan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan kemerdekaan. Dalam acara peringatan Jawa Baru, Jepang berjanji membangun Dotsu Shunbi Tosakai pada tanggal 1 April 1945.
Dokuritsu Junpito Sakai dibentuk bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito pada tanggal 29 April 1945. 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dilakukannya sidang pertama BPUPK yang membahas tentang dasar negara merdeka. Sidang kedua membahas tentang Undang-Undang Dasar pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945. Sedangkan Hiroshima dibom menjadikan Jepang semakin mendesak kemerdekaan, sehingga PKI dibentuk pada tanggal 6 Agustus 1945. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah